Hai guys, bertemu lagi dengan saya Ruli di Pembelajaran Sejarah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial untuk hari ini. Beliau adalah seorang guru SMK Negeri 25 Jakarta. Perkenalkan, selamat sore Bu Rahma, apa kabar? Selamat sore Pak Ruli, selamat sore semuanya. Ya, Bu, kita mau membahas tentang satu topik yang cukup menarik nih Bu. Kemarin itu ada beberapa majalah dan mereka membahas tentang asal-muasal dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya sebelum adanya makhluk hidup di muka bumi ini, itu sebenarnya dunia itu seperti apa Bu? Ya, jadi kalau kita mau ngomongin manusia, berarti kan kita harus ngomongin tempatnya, tempat tinggalnya. Maka kita akan ngomongin dulu, yang pertama adalah tentang sejarah buminya dulu ya. Dimana bumi kita ini terbentuknya, kalau secara teori itu ada salah satu teori nih bilang namanya teori Big Bang, bahwa terbentuknya karena adanya ledakan bintang. Nah, ledakan itu kemudian menjadi partikel-partikel debu, tapi kemudian kan kita sudah tahu ya di hukum tata surya bahwa seluruh planet itu berputar. Ya, oke. Jadi debu-debu itu tadi berputar, lama-lama terbentuk bulatan. Bulatan ini tapi masih panas suhunya. Nah, itulah awal terbentuknya bumi yang kita sebut sebagai zaman Archaikum. Oh, Archaikum. Ya, oke. Di situ karena buminya masih panas, maka tidak ada kehidupan. Gitu. Seiring waktu berputar, berotasi, berevolusi, lama-lama permukaan bumi semakin adem. Nah, semakin adem di luarnya adem gitu ya. Maka mulailah ada yang namanya air. Kemudian ada udara. Nah, kita berarti sudah mulai masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini disebut juga sebagai zaman primer. Atau zaman kehidupan yang pertama. Kenapa disebut zaman kehidupan pertama? Karena di situ mulai muncul makhluk-makhluk kecil seperti makhluk mikroorganisme dan avertebrata. Makhluk tanpa tulang belakang. Itu mulai muncul. Kemudian kalau dalam kita sambung dengan teori Darwin, ada yang namanya berevolusi gitu kan. Sampailah kemudian kita masuk ke zaman yang ketiga, yaitu zaman Mesozoikum. Ini zaman apa? Zaman Mesozoikum ini disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman kehidupan yang kedua, dan disebut juga sebagai zaman reptil. Oh, zaman yang menarik nih Bu. Selama ini kita nggak taunya cuman T-Rex, raptor, kemudian Brontosaurus. Kita nggak tahu nih di zaman apa mereka. Ini ternyata di zaman Mesozoikum ya. Oh, baik. Jadi gimana tuh Bu, di Mesozoikum itu sebenarnya bagaimana sih? Di zaman Mesozoikum ini reptil-reptil raksasa ini tumbuh dengan sangat banyak, gitu ya, hampir di seluruh belahan dunia. Nah, cuma yang menariknya adalah kalau kita ngomongin Indonesia nih, sampai hari ini ada satu reptil yang masih bertahan, peninggalan dari zaman Mesozoikum. Tahu nggak kira-kira? Komodo ya Bu? Betul. Okay. Gitu ya. Jadi di Indonesia yang reptil yang bertahan itu adalah komodo dan di Indonesia memang tidak ditemukan fosil-fosil semacam kayak T-Rex gitu, memang tidak besar-besar itu nggak ada. Tidak ada di Indonesia ya. Nah itu. Terus kita lanjut ya ke kehidupan berikutnya. Setelah reptil-reptil itu punah, tetapi kehidupannya tetap berjalan. Betul. Ya, masuklah kita ke zaman yang namanya zaman Neozoikum. Atau ada juga yang menyebutnya Kainozoikum. Nah, dan sampai hari ini kita masih masuk di zaman Neozoikum. Oh, begitu. Ya. Ya, di zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua anak zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Oke. Pak Ruli, kita bisa membayangkan nih kalau kita ngomongin bumi ini, sebenarnya kita sedang membayangkan kalau bumi itu dibagi dua, maka dia akan ada lapisan-lapisannya itu. Lapisan-lapisan tanah. Nah, coba nanti kita perhatikan. Setiap lapisan itu warnanya berbeda-beda. Nah, warna-warna perbedaan itu juga sebenarnya menunjukkan zaman apa sih gitu. Oke. Dan kalau kita yang hidup pada hari ini, kita ini berada pada lapisan tanah namanya lapisan Holosen. Nah, Holosen, di bawahnya lagi ada lapisan Pleistosen.
Holocene dan Pleistocene itu adanya di anak zaman kuarter. Oh, kuarter. Nah, gitu ya. Tapi sebelum kuarter kan tadi ya tersier. Betul. Di tersier itu mulailah muncul makhluk-makhluk sejenis primata, makhluk-makhluk primata yang seperti kera. Itu sudah mulai muncul di tersier. Nah, baru di zaman kuarter tadi yang di lapisan Pleistocene itu sudah muncul yang namanya manusia purba. Nah, dan baru kemudian yang nenek moyang kita yaitu Homo sapiens itu adanya di lapisan Holocene yang sampai hari ini. Oh, baik. Jadi memang proses bumi sampai dengan hari ini itu cukup panjang ya, Bu. Sampai ada zaman tersier dan kuarter, kemudian kita ada zaman Pleistocene dan Holocene, baru kita di zaman Holocene untuk saat ini ya. Ya, kalau untuk lapisan tanahnya kita sekarang tanah yang kita injak ini adalah lapisan Holocene. Baik. Oke, untuk manusia purba sendiri kenapa bisa dari kera kemudian menjadi manusia purba dan kemudian menjadi Homo sapiens itu bagaimana sih, Bu, kalau tahu? Nah, itulah nanti kita akan bahas tersendiri nih Pak Ruli ya di babak yang berikutnya. Oke, baik. Tetapi perlu kita sampaikan juga bahwa nanti jangan sampai salah bahwa manusia bukan keturunan dari manusia purba. Oh, baik. Itu kata kuncinya, tapi nanti itu akan kita pelajari mungkin di sesi berikutnya. Oke, terima kasih banyak Bu Rahma untuk informasi yang cukup menarik ini, dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di sana, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab pertanyaannya di video selanjutnya. Kalau seandainya video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa subscribe channel kami yang ada tombol merahnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye.